Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang dimana majlis ini menjadi tempat turunnya barakah, menjadi tempat turunnya hidayah, menjadi tempat turunnya inayah, menjadi tempat turunnya rahmah, menjadi tempat turunnya maghfirah, menjadi tempat yang mulia. Orang-orang yang duduk di dalamnya menjadi orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita di sini untuk menuntut sesuatu yang mulia, untuk menuntut sesuatu yang dimana tidak ada sesuatu yang lebih mulia darinya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi quraban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sedikit pun daripada tanah di muka bumi ini, daripada tanah yang lebih apa yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menciptakan tanah di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah, yakni tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid, yakni Imam Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar, seorang mujaddidul Islam bila khilaf. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Rahman al-Masyhur, setiap kurun 100 tahun itu ada mujaddidul Islam. Kalau ulama mujaddidul Islam yang lain mungkin ada khilaf antara para ulama-ulama. Tetapi Imam Ghazali adalah seorang mujaddidul Islam, pembaharu Islam bila khilaf, tanpa ada khilaf. Beliau adalah seorang ulama yang dimana memiliki ayah yang bernama Muhammad. Imam Ghazali, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Yang terkenal dengan karangan-karangan kitab-kitab beliau, yang dimana beliau memahami segala fan ilmu, mulai dari fikih, ada kitab Al-Wajiz Al-Wasidnya, Raga'i, Tasawuf. Beliau memiliki kitab Minhajul Abidin, Mukasyafatul Qulub, Miyarul Ilm, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau karang. Bahkan beliau dikatakan bahwasanya beliau adalah orang manusia yang paling pintar di zamannya, yang paling pintar dunia di zaman beliau. Beliau seorang ulama besar. Apakah ayah beliau seorang ulama? Bukan. Apakah ayah beliau orang alim? Bukan. Ayah beliau bukan orang alim. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang laqab Ghazali. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Ghazali itu diambil dari suatu daerah yang bernama Ghazal. Karena setiap laqab itu pasti ada nisbat. Ada laqab, ada nisbat. Laqab Abu Nawas, bapaknya kerah. Apa nisbatnya? Apa sandarannya? Kenapa diberi gelar itu? Pasti ada nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Oh, karena Abu Nawas itu dia kalau pakai baju kerahnya itu panjang melebihi kepalanya, makanya dipanggil Abu Nawas, bapaknya kerah. Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsaur artinya banteng. Kenapa diberi laqab banteng Ats-Tsauri? Nisbatnya apa? Nisbatnya penyandaran gelar tersebut karena beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna,
Hei banteng, dahulukan kaki kanan. Semenjak itu beliau dipanggil Sufyan al-Thawri. Imam Hatim al-Asam. Al-Asam itu tuli. Kenapa diberi gelar tuli, lakopnya tuli? Apa nisbatnya, penyandarannya apa? Oh, penyandarannya beliau pernah bohong, pernah berpura-pura tuli untuk menjaga perasaan seorang wanita. Selama wanita itu hidup, maka selama itu beliau berpura-pura tuli. Sampai ketika perempuan itu sudah meninggal dunia, baru beliau mengakui bahwa beliau tidak tuli. Makanya dia diberi gelar Al-Asam. Imam Ghazali, ada yang bilang Ghazali itu adalah berasal dari Ghazalah, tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Beliau berkata, yakni aku telah aku jelajahi semua daerah, tidak ada daerah yang bernama Ghazalah, tidak ada daerah yang bernama Ghazalah. Maka yang paling muktamad, yang paling kuat, yang paling sahih, laqab Ghazali itu berasal dari Ghazal, yang artinya tukang sol sepatu. Karena memang ayah beliau itu tukang sol sepatu. Beliau punya paman, keluarganya semuanya tukang sol sepatu. Bukan ulama. Terus kenapa? Bukan ulama tapi bisa melahirkan seorang ulama besar. Ayah beliau adalah orang yang sangat-sangat cinta kepada ulama. Orang yang sangat-sangat cinta kepada orang yang berilmu, sehingga beliau berharap mendapatkan orang yang berilmu. Lahirlah dua, yang satu Imam Ghazali yang bernama Muhammad, yang satu saudara Imam Ghazali yang bernama Ahmad. Itu Imam Ghazali. Jadi laqab Ghazali nisbatnya itu setahu kami yang paling kuat bukanlah asal daerah. Beda kayak ada Syadili, itu nama daerah. Asyankiti, itu nama daerah. Banyak yang laqab tapi nama-nama daerah. Syekh Nawawi Al-Bantani, itu nisbatnya dari daerah. Syekh Arsyad Al-Banjari, itu nisbatnya dari daerah. Syekh Yasin Al-Fadani, itu nisbatnya dari daerah. Salman Al-Farisi, itu nisbatnya dari nama tempat asalnya. Tadi Al-Ghazali itu nisbat menurut pendapat yang paling kuat, yakni berasal dari keluarganya, ayahnya, yaitu tukang sol sepatu. Itu Imam Ghazali, seorang ulama besar. Jadi mana beliau mengarang kitab, yang dimana kitab yang beliau karang dari sekian banyak kitab-kitab yang beliau karang, ada satu kitab yang begitu luar biasa, yang dimana kitab ini dipakai oleh seluruh ulama-ulama, seluruh santri-santri seluruh dunia. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, diterjemahkan dengan bahasa Rusia, diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, banyak bahasa-bahasa. Karena kitab Ihya Ulumuddin bukan hanya dipelajari oleh kita yang muslim saja, bahkan orang-orang Nasrani mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan para ahli-ahli filsafat, para ahli-ahli filsafat dari golongan orang-orang kafir, mereka mempelajari kitab Imam Ghazali. Nah, kalau mereka saja yang bukan muslim mempelajari, mengambil manfaat, mengambil ilmu daripada kitab Imam Ghazali, masa kita yang muslim tidak mau mengambil al-intifa wal istifada wal ulum di dalam kitab Al-Imam Ghazali. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu, beliau berkata, andaikan orang yang mati itu bisa dihidupkan kembali, maka orang yang mati yang hidup kembali itu akan berwasiat kepada orang-orang yang hidup agar mereka selalu membaca kitab Ihya. Dan aku bersaksi, kata beliau, aku bersaksi kepada Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dimana Al-Quran dan Sunnah yang aku maksudkan itu menyatu dalam kitab Ihya, maka orang tersebut akan selalu mendapatkan petunjuk. Nah, tersebarnya kitab Ihya itu banyak di zaman beliau, Habib Abdullah bin Abu Bakar terus. Kenapa? Karena beliau pernah mengatakan bahwasanya dijamin surga bagi orang yang menulis makhtut dengan tangannya kitab Ihya menjadi 40 jilid.
Di zaman beliau tersebarlah kitab-kitab Ihya. Al-Imam An-Nawawi Sahibul Majmu' yang mengarang kitab Al-Majmu' syarah Muhaddabnya Imam Asy-Syarani. Al-Imam Nawawi muallif kitab Minhajul Talibin. Beliau berkata, hampir saja Ihya itu menyamai Al-Quran. Hampir saja, ingat, hampir saja kitab Ihya itu menyamai sama dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Karena saking banyak orang yang membaca kitab Ihya itu hampir saja sama dengan banyaknya orang yang membaca Al-Quran. Karena begitu banyak orang setiap hari membaca kitab Ihya. Beliau juga berkata, andaikan Al-Quran tidak ada, andaikan Al-Quran tidak Allah turunkan, maka cukup kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu bisa menggantikan Al-Quran. Saking begitu mulia dan begitu agungnya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah, banyak orang-orang berkata kitab Ihya Ulumuddin di situ terdapat hadis-hadis palsu. Nah, ini orang bodoh. Para ulama berkata ada 4.500 hadis yang telah ditakhrij di dalam kitab Ihya. Ada sahih, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif yang dalam kitab Ihya itu bisa dipakai. Hadis dhaif itu bisa dipakai. Karena menurut pendapat para ulama, hadis dhaif itu lebih kuat daripada pendapat imam 4 mazhab. Kenapa? Karena hadis dhaif, kecuali hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam dua hal. Apa itu? Aqaidud diniyah wa ahkamus syar'iyyah. Dalam masalah tauhid, hadis dhaif tidak bisa dipakai. Dalam masalah hukum syariat tidak bisa dipakai. Tapi hadis dhaif bisa dipakai dalam apa? Fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal. Dalam tarhib itu bisa dipakai. Hadis dhaif masih lebih utama daripada aqwal, ijtihad, perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat para ulama. Dulu ada orang alim yang bernama Syekh Ibn Harzahan. Ini Syekh Ibn Harzahan, beliau tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Beliau tidak suka, sehingga beliau berkata kepada murid-muridnya, apa kata beliau? Ente semua kumpulin kitab Ihya, besok Jumat kita bakar kitab Ihya depan masjid, sebab ini kitab sesat, kata Ibn Harzahan. Besoknya mau dibakar Jumat, malam Jumatnya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, dan ada Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, Ibn Harzahan telah menfitnah kitab yang aku karang. Dia mengatakan ini kitab sesat, ini kitab begini. Imam Ghazali memberikan kepada Rasulullah. Diambil itu kitab Ihya oleh Rasulullah SAW. Diambil oleh Rasulullah SAW. Beliau bilang ini kitab yang sangat bagus. Dikasih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini kitab yang sangat bagus. Dikasih kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini kitab yang sangat bagus. Akhirnya Rasulullah memberikan ta'dzir, memberikan hukuman kepada Ibn Harzahan. Apa hukumannya? Dicambuk oleh Rasulullah SAW. Dicambuk. Ketika dicambuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, cukup ya Rasulullah, mungkin dia dalam keadaan lalai atau dalam keadaan lupa. Akhirnya berhenti mencambuknya. Ketika itu kaget, dia bangun dari tidur, dia merasakan sakit di punggungnya. Ketika dia melihat di kaca, ternyata masih ada bekas cambukan Nabi Muhammad SAW. Besoknya dia datang kepada Imam Ghazali, dia minta maaf dan dia berkata kepada murid-muridnya, ambil emas, kemudian bikin menjadi tinta, kemudian tulis kitab Ihya dengan tinta emas. Begitu agung dan mulia kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali adalah salah satu daripada ulama min ummati Rasulullah SAW, daripada umat Rasulullah yang begitu dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, muallif Hizbul Bahar wa Hizbun Nasr.
muallif Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Beliau yang ngarang Hizb Bahar Hizb Nasr. Beliau yang ngarang kitab Sirrul Jalil, ya, itu tentang keutamaan, kekhususan daripada Hasbunallah, kalimat Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Syekh Hasan Syadzili, ulama besar, pendiri Thariqah Syadziliyah. Beliau pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Rasulullah sedang bersama Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apakah benar engkau berkata ulama ummati kal anbiya Bani Israel, ulama dari kalangan umatku itu seperti nabi dari kalangan Bani Israel? Anak Nabi min Bani Israel, aku Nabi dari Bani Israel, kata Nabi Musa. Coba seperti apa sih ulama dari umatmu itu? Coba aku mau lihat. Rasulullah panggillah Imam Ghazali. Panggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, man ismak? Dijawab oleh Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Nabi Musa ketawa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad, ini yang kau bilang ulama dari umatmu yang pintar. Aku bertanya kepada dia, siapa namanya? Muhammad bin Muhammad. Dia jawab namanya, dia jawab juga nama bapaknya, dia jawab nama dia pakai nama kakeknya, binnya semua dia bawa, lakopnya dia bawa, nama daerahnya Atusi dia bawa, semuanya dia bawa. Harusnya ketika aku tanya, kalau memang dia pintar, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup dia jawab Muhammad. Kalau memang dia pintar, tidak perlu dia jawab panjang lebar, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Apa kata Imam Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab. Jawab. Dijawab oleh Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, bukankah ketika Allah bertanya kepadamu, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Bukankah engkau menjawab, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk menyandarkan bahu. Tongkat ini aku gunakan untuk memukul. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembalakan kambing. Harusnya ketika Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab, ini tongkat. Tidak usah kau bilang tongkat ini untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk ini. Sebagaimana aku menjawab pertanyaan kamu. Dibalikin oleh Imam. Paham? Dijawab lagi oleh Nabi Musa. Aku sengaja menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama untuk bercakap-cakap dengan Allah. Dibalas lagi sama Imam Ghazali, aku pun menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku bisa bercakap-cakap lama dengan engkau, yang dimana engkau pernah bercakap-cakap lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah diakui akan keilmuan daripada ulama umat baginda Nabi Muhammad. Beruntunglah kita menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikit kal, يعني الباب الأول لفضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل وفضيلة العلم. شواهد من القرآن قول عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعونون للعلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم منحكى بحد شرفا وفضلا وجلا ونبلا. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولابن عباس عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجات ما بين درجتين مسيرة 500 عام. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Bab pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar, ya. Yakni Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
yakni tentang keadilan, yang berbuat adil, wal malaikah wa ulul ilm. Yang kedua malaikat, yang ketiga orang yang berilmu, yakni menyatakan pun seperti itu tadi. Nah, fanzur kata Al-Ghazali, maka lihatlah kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Ya, memulai ayat tadi, Allah mulai dengan dirinya dulu, yaitu Allah Subhanahu. Kemudian setelah Allah mulai dengan dirinya, Allah mulai dengan bil malaikah, Allah mulai dengan nama apa, dengan para malaikat. Setelah malaikat-malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Maka ini menjadi suatu peringatan bahwasanya tentang kemuliaan, syarafan, wa fadlan, keutamaan, kejelasan, ya, tentang begitu mulia orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam firman Allah Taala berfirman, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kalian, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Apa yang Allah angkat? Derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat syahidallahu tadi, Allah memulai dengan namanya. Setelah Allah memulai dengan namanya, dengan dirinya, kemudian dengan malaikatnya. Setelah Allah mulai dengan para malaikatnya, baru dengan orang-orang yang berilmu. Yakni di sini ada tingkatan, yakni Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan, begitu mengagungkan orang-orang yang berilmu. Allah memberikan kepada orang-orang yang berilmu derajat, keutamaan, kemuliaan, keagungan yang tidak Allah berikan selain daripada orang-orang yang berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu memberikan, Allah mengangkat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Yang Allah angkat adalah orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu dari kalian. Apa yang Allah angkat? Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali bahwasanya tidak ada di dunia ini, tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah kenabian. Setelah kenabian tidak ada derajat yang lebih tinggi selain daripada orang-orang yang berilmu. Setelah para nabi, derajat paling tinggi itu adalah derajat orang-orang yang berilmu. Makanya sampai-sampai kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ulama itu Allah berikan derajat dibandingkan dengan orang-orang beriman yang lain itu 700 derajat, ma'bainad darajataini, yang dimana di antara satu derajat dengan derajat yang lainnya. Kita ini orang biasa, orang beriman. Ada satu orang berilmu. Nah, kita ini satu derajat, orang yang berilmu itu dapat 700 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana jarak antara satu derajat dengan derajat, jadi 700 derajat. Nah, jarak dari derajat pertama ke derajat kedua, dari derajat kedua ke derajat ketiga, dari derajat ketiga ke derajat keempat, jarak antara derajat ini masiratul 500 am, jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat pertama ke derajat itu mereka niatkan untuk beribadah sehingga mendapatkan pahala. Contoh, ketika beliau mau makan, beliau niatkan karena beliau tahu ilmunya. Beliau niatkan, ya Allah, saya niat makan untuk agar saya punya badan kuat untuk bisa beribadah kepadamu. Makannya jadi sunnah, makannya jadi ibadah. Kita mana pernah seperti itu? Ulama tidurnya ibadah, ya Allah, aku niat tidur untuk mengistirahatkan badanku karena badanku memiliki hak untuk beristirahat. Tidurnya jadi ibadah. Bahkan naumul alim, ya, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah. Dulu Rasulullah SAW pernah mau masuk masjid,
Ketika mau Rasulullah masuk masjid, Rasulullah melihat iblis mau masuk masjid, iblis keluar lagi. Nggak jadi iblis masuk masjid. Kenapa iblis nggak jadi masuk masjid? Rasulullah tanya, iblis, tadi kamu mau masuk masjid nggak jadi, kenapa kamu keluar lagi? Apa kata iblis? Ya, tadinya aku masuk masjid mau menggoda itu orang yang sedang sholat, tapi aku takut kepada orang yang tidur di sampingnya. Yang sholat itu orang bodoh. Gampang bagiku membatalkan sholatnya, gampang bagiku agar dia tidak mendapatkan pahala, nilai-nilai ibadah daripada sholatnya. Tapi aku takut kalau aku menggoda orang yang sholat tersebut, aku takut orang berilmu, orang alim yang tidur itu bangun dan membenarkan sholatnya, sehingga orang itu yang ibadah ini, yang sholat ini mendapatkan 2 pahala. Iblis lebih takut kepada orang berilmu yang tidur daripada orang bodoh yang beribadah. Tidak sama, tidak akan pernah sama. Kita pikir ini sama, kita jangan pernah nyamain diri kita sama ulama, nggak pernah sama. Kita itu nggak pernah sama dengan ulama, orang yang berilmu. Beliau orang berilmu itu orang yang luar biasa. Orang-orang yang yakni warasatul anbiya, pewaris para nabi, amanah rasul, kepercayaan nabi. Siapa yang beliau? Para ulama, orang yang berilmu. Mereka yang diwariskan ilmunya nabi, akhlaknya nabi, adabnya nabi. yakni kalau bukan karena mereka, bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana kita mengenal iman, bagaimana kita mengenal syariat, mengenal hakikat, mengenal tarekat, bagaimana kita mengenal takwa. Kita tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Rasulullah, tidak akan mengenal Islam, iman, tidak akan mengenal ilmu, amal, wara, khauf, khasyah, ikhlas, sabar, tawaddu, khumul. Tidak akan mengenal itu semua kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena orang-orang yang berilmu. Jadi tidak akan pernah sama. Dulu kita tidak sama, makan kita tidak sama, keadaan kita tidak sama, memandang wajah ulama tidak sama. Ente memandang wajah ulama dengan memandang wajah yang bukan ulama itu nggak sama. Yang disalahkan, ente memandang wajah orang itu biasa aja, memandang wajah orang biasa, tapi memandang wajah ulama enggak. Dikatakan ya, ada satu hadis Rasulullah ke Abdullah bin Mas'ud, itu nadruka ila wajhil alim nadratan rafariya biha wa kharadallahu min tilkal nadrah malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Satu kali pandanganmu, pandangan cinta, pandangan kasih sayang kepada orang berilmu, engkau pandang dia, engkau memandang wajah orang berilmu dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, maka dari satu kali pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun bagi dosa-dosamu sampai datang di hari kiamat. Tak sama dan ente memandang wajah selain daripada para ulama. Bahkan sampai-sampai di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang dilanda musim kemarau, orang-orang sholat istisqa, sholat minta hujan, tapi hujan tak turun-turun. Ada satu anak muda, dia berdiri berdoa, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang kampung bingung. Kita berkali-kali sholat istisqa minta hujan, hujan nggak turun. Ini anak muda, satu kali dia bermohon kepada Allah minta hujan, hujan turun. Siapa dia? Apa yang ada di kepalanya dia? Datang. Mereka bertanya, ya gulam, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat istisqa minta hujan, hujan gak turun. Engkau satu kali bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah turunkan hujan. Memangnya ada apa dalam kepalamu? Apa katanya anak muda? Di dalam kepalamu ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka dengan keberkahan kedua mataku yang pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku dengan sebab kedua mata yang memandang wajah orang alim, memandang wajah orang berilmu, memandang wajah orang soleh. Di zaman Imam Al-Khufi, ketika itu Imam Al-Khufi terkenal oleh ulama besar, aulia, sufi. Ketika itu banyak ada perampok-perampok, di antara ente beli semangka, betif itu bukan semangka, kayak timun suri. Ada yang bilang semangka, ada yang bilang cuma lebih ininya timun suri. Betif itu timun suri. Pada umumnya orang tahunya semangka, tapi sebenarnya sama saja. Betif juga
juga, cuma yang anak tahu Timun Suri, kayak Timun Suri, jenis Timun Suri. Pergi. Ini anak buahnya tadi, perampok tadi tuh. Ketika pergi ditanya, ini berapa harganya ini? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Selamat. Ini berapa? 10.000. Ini 10.000. Ini 10.000. Ini 100.000 loh. Kok ini beda? Kok ini 100.000? Kan sama aja, manisnya sama, besarnya sama, modelnya sama, kok beda harganya? Kata yang dagang, kok beda kalau yang ini? Tadi Imam Al-Khufi lewat di pasar. Nah, nggak sengaja Imam Al-Khufi pegang ini buah ini, makanya saya kasih harga beda, karena ini buah habis dipegang oleh ulama besar, yaitu Imam Al-Khufi. Makanya yang lain 10.000, yang ini 100.000. Kenapa? Karena nggak sengaja tadi di oleh Imam Al-Khufi. Akhirnya dibelilah yang tadi 100.000. Kata bosnya, kok lama banget kamu? Iya bos, ini tadi begini. Nah, yang saya beli ini adalah semangka yang habis dipegang oleh Imam Al-Khufi. Kata bosnya, Imam Al-Khufi yang ulama besar itu. Iya betul. Wah sudah ya, mari kita makan bareng-bareng. Siapa tahu dengan berkat buah semangka yang pernah dipegang oleh tangan beliau, siapa tahu kita bisa bertobat kepada Allah. Ketika mereka semua makan tuh buah semangka, habis makan langsung mereka semua bertobat, nggak jadi perampok, nggak jadi pencuri, malah mereka menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Hanya karena memakan buah yang dimana buah tersebut tidak sengaja disentuh oleh tangannya ulama. Ayo, itu mau samain. Ya itu lah, ambil 2 apel. Yang satu dipegang mau makan kok. Kita makan kalau gak keracunan. Sama nggak? Nggak sama para ulama. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita dengan beliau-beliau para ulama. Di dunia nggak sama. Di dunia tidak sama. Apakah sama mencintai ulama dengan mencintai orang lain selain para ulama? Nggak sama. Kalau anak mau bahas ini 1 tahun nggak selesai. Anak mau bahas keutamaan ulama 1 tahun nggak bahas nggak bakal selesai. Ada satu orang ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, ada satu orang, iya, ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, ditahan oleh Allah. Ya wahai Zabaniyah, jangan masuk ke dalam neraka. Malaikat Zabaniyah, kenapa ya Allah? Dia ahli ibadah bukan, ulama bukan, pendosa iya, ahli maksiat iya. Dia bukan ulama, bapaknya bukan ulama, tidak pernah duduk bersama ulama, garis keturunan nasab yang bersambung tidak ada ulama-ulama ya. Apa kata Allah? Jangan masuk ke dia. Karena dia mencintai seseorang yang dimana seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama. Mencintai orang yang cinta kepada ulama saja bisa mendapatkan keberkahan, bisa diampuni dosanya. Bagaimana kalau kita langsung yang cinta kepada ulama? Makanya Allah bilang, Rasulullah SAW, "Gal kun aliman." Hei kalian umatku, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Aduh Beb, nggak bisa jadi orang berilmu Beb, nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi ulama, nggak bisa, nggak apa-apa. Ada pilihan kedua. Apa itu? Kun muta'alliman. Jadilah para penuntut ilmu. Jadilah santri. Aduh Beb, nggak bisa jadi santri Beb, udah tua, udah ini, udah susah untuk masuk. Nggak bisa jadi penuntut ilmu. Nggak apa-apa. Ada pilihan ketiga. Apa itu? Kun mustami'an. Jadilah pendengar ilmu. Jadilah pendengar nasihat. Nggak bisa juga, nggak bisa sibuk, nggak ada waktu dengerin ilmu. Nggak bisa juga. Pilihan terakhir. Apa itu? Kun muhibban. Jadilah pecinta ulama. Jadilah pecinta ilmu. Jadilah pecinta orang-orang soleh. Itu pilihan terakhir.
wala takun khamisah. Jangan kalian jadi yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta ilmu bukan, pecinta ulama bukan, ya, ahli maksiat iya, tukang dosa iya, pelacur iya, berzina iya, berjudi iya, narkoba iya, penjahat iya, bangsat iya. Udah kita ahli maksiat malah jadi yang kelima. Apa itu? Mubghidhan, pembenci para ulama. Ini kalau kata Rasulullah, al'anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling terlaknat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Udah ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, malah menjadi pembenci para ulama. Jadi udah, kalau kita nggak bisa jadi ulama nggak apa-apa, jadi santri. Nggak bisa jadi santri nggak apa-apa, jadi pendengar ilmu. Nggak bisa jadi pendengar nggak apa-apa, udah modal jin. Nah, itu yang paling rendah. Jangan sampai jadi golongan yang udah ulama bukan, bangsat iya, kurang ajar iya, pendosa iya, ahli maksiat iya, koruptor iya, penjahat iya, malah menjadi pembenci para ulama. Alhamdulillah, semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat. Paham? Ya, ini mahbubal mahbub mahbub, wa muhibbal mahbub mahbub. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Contoh ulama, ulama ini dicintai nggak sama Allah? Nah, mencintai mereka, walaupun mereka nggak cinta sama kita, tapi kita cinta sama mereka. Muhibba, muhibbal mahbub, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, mahbub. Maka orang itu yang mencintai tadi mahbub, dia pun akan dicintai. Allah berikan irsyad wal huda wal rahmah wal barakah. Apapun yang Allah berikan kepada beliau-beliau, dia kita mengikuti jejak beliau-beliau, mencintai beliau-beliau, maka apa-apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan nikmat kepada beliau-beliau, itu pun akan Allah berikan kepada. Paham ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian daripada orang yang cinta kepada ulama, orang yang cinta kepada orang-orang saleh. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Tuhibbus shalihin walau lastu minhum." Padahal Imam Syafi'i ini orang saleh. Imam Syafi'i ini ulama, Imam Syafi'i ini orang soleh, tapi masih berkata, "Uhibbus shalihin walau lastu minhum." Aku cinta kepada orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari orang soleh. Padahal beliau orang soleh, padahal beliau ulama besar, mazhab terbesar, luar biasa. Tapi beliau masih berkata seperti itu. Apalagi kita siapa kita? Makanya nggak sama. Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 6 tahun pernah berpuasa selama 2 tahun berturut-turut. Umur 6 tahun. Ente orang kita nih umur 6 tahun main kelereng. Ya, kita umur 6 tahun main kelereng, main-mainan yang apa itu, kayu-kayu pukul-pukul begitu, main yang apa itu, bambu-bambu itu. Ya Hadramut, ya Abdullah bin Idrus umur 6 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun 1 butir kurma. Makanya anak ketawa aja kalau ada orang yang ngomong apa itu habaib, apa itu habib. Kan banyak orang ngomong, ngapain Habib, udah urusin sana aja, Yaman sana, gak usah urusin Indonesia. Anak suka ngakak kalau anak. Lah emang Wali Songo siapa kalau bukan habaib? Wali Songo itu siapa kalau bukan para habaib? Banyak orang baru puasa selama 100 hari, atau puasa Daud, atau puasa apa, puasa nggak makan lah, puasa apalah, nggak tahu, model-model macam-macam orang zaman sekarang. Oh, sombongnya lu bilang tadi. Kau umur berapa itu?
Mungkin kau umur 40, kau umur 50, kau mau menunjukkan kau punya kesuhudan, kau mau menunjukkan kau punya kewaraan, kau mau menunjukkan kau ada tasawuf. Kau umur berapa? Para habaib, Habib Abdullah salah satunya contoh. Umur 6 tahun, puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Di umur 10 tahun naik derajatnya, puasanya 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa lihat, banyak ngomong itu orang itu, komentarin habaib ini apa yang dia tahu apa itu orang. Tak cukup. Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau ketika umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta itu tidak menjadi sesuatu yang mencegah beliau untuk menuntut ilmu, sehingga di umur 7 tahun beliau hafal Quran. Umur 9 tahun beliau hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun beliau hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Miyarul Ilm, Minhajul Abidin, Kasyafatul Qulub, Kasyaful Umur dan lain-lain. Sama kita dengan beliau nomor ini. Tidak sah. Nah, jangan pernah menyamakan diri kita dengan orang-orang yang berilmu, dengan para ulama. Ente orang aja sama kiai, sama ustadz, sama kiai itu nggak sama. Apalagi mau menyamakan diri kita dengan beliau-beliau. Pahamlah yang dimaksudkan beliau-beliau siapa? Ini direkam soalnya. Nanti dibilang kayak kemarin lagi ya, waktu sidang. Oh, Habib mengkultuskan diri sebagai siapa? Habib Bahar bahas ceramahnya bahas Habib Rizik itu karena untuk mengkultuskan diri sebagai habaib. Goblok. Kalau ada profesor doktor kiai ngomong itu, profesor doktor kiai goblok. Ana nggak bawa tentang keutamaan ahlul bait. Ana nggak bawa ayat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ana nggak bawa ayat kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Ana nggak bawa ayat adibu auladakum ala thalathati shalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Ana nggak bawa hadis man abghadha ahlal bait hasyara Allah yaumil qiyamah yahudiyan qila in sama wa shalla qala in sama wa shalla. Man abghadha ahlal bait yaumil qiyamah maktubun baina fakhidaihi Ais min rahmatillah. Ana padahal nggak bawa hadis tentang kalau Rasulullah hum itrati khuliqu min tinati fawailul mukadzibin li fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Ana nggak bahas itu aja dibilang mengkultuskan sebagai diri sebagai habaib. Bagaimana kalau Anda bahas itu? Bagaimana kalau Anda bawa ayat itu? Bagaimana kalau Anda bawa hadis-hadis Rasulullah? Bagaimana kalau Anda bawa pendapat-pendapat para ulama? Makanya anak heran sama orang-orang zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Allah kasih petunjuk. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ini besok mau ngecor kan, mau ngecor ya, keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkali-kali nasi bilang katakan tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga harta dari Allah SWT. Rabi'atul Adawiyah suatu waktu kedatangan tamu. Ini tahu bahwa
9 piring gandum. Bawa 9 gandum, ditolak semua orang itu lalu. Malamnya ada yang datang bawa 10 gandum, beda orang, 10 piring gandum, baru diterima sama orang itu. Pembantunya bingung, kenapa wahai guru? Murid itu yang tadi siang datang 9 itu, kok engkau tidak terima? Yang ini 10 datang, kok kau terima? Allah, janji Allah, aku keluarkan 1 dibalas 10. Tadi saya itu 9, nah, makanya aku tidak mau. Malamnya 10, makanya aku ambil. Bang, nanti keluarkan 1, itu pasti dibalas 10. Janji Allah SWT tidak pernah ingkar. Ya, nanti sambil dari sholawat, keluarkan harta kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ente kadang kalau urusan dunia, ya hitung-hitungan. Ente buat urusan akhirat aja hitung-hitungan itu orang semua. Anak tanya sama orang di Indonesia, anjing sama kambing banyak kan? Jawab yang keras. Kambing. Banyak kan? Kambing. Banyak kan kambing. Coba pikir pakai akal ya. Harusnya tuh banyakan anjing daripada kambing. Kenapa? Karena kambing setiap Idul Adha itu dipotong jutaan ekor, puluhan juta bahkan ratusan juta ekor, ya kan? Anjing enggak. Harusnya banyakkan mana? Harusnya kan banyakkan anjing. Tapi kenapa kok banyakkan kambing? Padahal kambing tiap tahun itu ratusan juta, puluhan juta dikorbankan. Kenapa? Seperti itu. Semakin dikorbankan bukan semakin berkurang. Semakin dikorbankan, semakin dikeluarkan dari jalan Allah, semakin bertambah. Begitulah harta. Semakin dikeluarkan kayak kambing tadi, semakin bertambah. Jadi orang kalau mulai hartanya sama kayak kambing, bertambah maksudnya. Kalau yang nggak ngeluarin ya kayak anjing tadi. Maksudnya bukan orangnya kayak anjing, ya kayak anjing maksudnya nggak bertambah. Bukan orangnya kayak anjing, maksudnya nggak bertambah, paham? Nanti ini orang potong-potong lagi, ini paling besar begini, ini bikin masuk penjara begini. Orang yang bikin kayak Sayyidina Anas bin Malik ngomong ke Sayyidina Husain, Ahlul Kufah qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik. Penduduk Kufah, hati mereka mencintaimu, tetapi pedang mereka di saat yang sama terhunus untukmu. Suyufukum qulubukum ma'i wa suyufukum alaik. Hati ente cinta sama anak, maksud bagus, maksud baik, tujuan baik, upload drama Habib Bahar, upload ininya Habib Bahar, cuma ada yang dipotong, ada yang hanya diambil ini saja, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam modelnya. Kita nggak tahu kalau itu yang nantinya bakal menjadikan senjata bagi musuh untuk mencelakai orang yang dicintai musuh. Jadi di saat yang sama hati ente mencintai, di saat yang sama juga senjata ente terhunus kepada orang yang dicintai. Paham? Nanti bilang, oh Habib Bahar bilang orang nggak sedekah anjing. Nggak bisa. Tamsil itu tamsil, perumpamaan. Kadang orang kalau goblok tuh begitu, makanya anak kalau ada orang yang ini anak bodoh amat, kan orangnya sedang orang bodoh apa yang ngeladenin. Makanya tidak ada waktu sidang. Anak bilang nggak pantas sih. Anak tanya, nggak tahu ya. Penting akunya begini, akunya santri, akunya olahraga. Sudah cukup, yang mulia. Saya tidak bertanya lagi. Karena tidak pantas saya kalau singa bertanya kepada saya kalau bertanya. Saya amat riwayat. Jadi maksudnya kalau ente mengeluarkan harta di jalan Allah, maka harta ente akan semakin bertambah, semakin dikeluarkan semakin bertambah kayak kambing. Bukan ente kambing, kayak kambing semakin bertambah. Kalau ente nggak keluarkan kayak anjing, tidak bertambah. Nanti kalau orang yang nggak paham, oh Habib Bahar ngomong orang kalau nggak sedekah anjing, aku yang ngomong itu yang anjing.
Paham? Nanti Ustaz Zamroni sholawat pakai hadroh, baru nanti anak santri 2 orang pakai apa? Sombat. Ustaz, gerak.